Jakarta yang akan memandu acara kita pada siang hari ini sampai akhir. Sebelumnya juga terima kasih buat teman-teman media, teman-teman pers mahasiswa, juga jaringan peduli Gempa Dewa. Nah, hari ini agenda kita yaitu konferensi pers upaya gugatan dan pernyataan sikap Gempa Dewa dalam memperjuangkan tanahnya dari tambang ilegal. Nah, hari ini ada beberapa warga perwakilan dari Gempa Dewa, ada Mbah Marsono selaku sesepuh, juga ada Mbah Zaini selaku sesepuh, ada juga pemuda ini ya, pemuda Wadas Berdaya, ada Mas Sis dan Mas Udin. Terus ada di sini juga perwakilan dari Walhi Yogyakarta, ada Mas Adi, ada perwakilan dari SP Kinasih, ada Mbak Sana dan juga dari LBH Yogyakarta. Ada Mas Daniel, juga di sini ada perwakilan dari Wadon Wadas, pergerakan perempuan di Desa Wadas itu ada Bu Mati. Nah, nanti akan menjabarkan beberapa hal. Yang pertama, salah satunya itu adalah ngomongin soal bagaimana sih perjalanan kenapa sampai tambang atau rencana pertambangan di Desa Wadas itu bisa masuk ke Desa Wadas. Apakah masyarakat Desa Wadas terutama Gempa Dewa yang sampai hari ini konsisten menolak itu terlibat aktif dalam pengambilan keputusan soal rencana pertambangan tersebut. Yang kedua, ngomongin soal kenapa sih tambang itu perlu izin gitu. Nah, kalau misalkan tambang itu nggak izin, apa nanti dampaknya? Yang ketiga, soal dampak-dampak apa aja sih yang selama ini sudah dirasakan oleh warga Wadas, dalam hal ini Gempa Dewa gitu ya, yang tergabung dalam organisasi Gempa Dewa. Yang terakhir, ngomongin soal upaya litigasi ataupun gugatan yang kita lakukan bersama teman-teman Gempa Dewa terkait dengan tambang ilegal di Desa Wadas ini kayak gitu. Nah, yang terakhir nanti juga harapannya gitu ya kepada Mahkamah Agung gitu ya, untuk karena melihat dari pengalaman kita yang dulu gitu ya, karena kita sudah pernah mengajukan gugatan pertama di PT UN Semarang, tapi dalam prakteknya itu ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan terjadi. Nah, sehingga harapannya pada kali ini juga kita akan meminta kepada Mahkamah Agung ya gitu, juga Komisi Yudisial untuk mengawasi proses dan perjalanan nanti selama proses persidangan. Itu. Nah, agar tidak membuang-buang waktu, langsung saja di sini sudah hadir beberapa perwakilan dari Gempa Dewa. Mungkin bisa mengutarakan beberapa hal. Monggo, Mas Budin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa poin dan menyatakan sikap kami sebagai warga Gempa Dewa. Kami Gempa Dewa masih tetap konsisten menolak rencana pertambangan. Pada tanggal 31 Oktober kita mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta, dan kami tidak pernah dilibatkan dalam rencana tambang, dan upaya penolakan kami itu tidak pernah didengar atau direspon oleh pemerintah. Harapan kami dan harapannya seluruh masyarakat Indonesia ikut mengawal perjuangan kami dalam memperjuangkan hak atas ruang hidup kami dan masa depan kami yang lebih baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa menambah lagi. Oke. Yang selanjutnya dari Mbah Marsono, Bung Matina, ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua awak media dan Mas Daniel selaku pendamping hukum yang ada di Desa Wadas, dan Mbak Nana dan Mbak Sana, saya juga mengucapkan terima kasih kepada media yang untuk mengawal konferensi pers wonten ing siang menika. Dan harapan saya menjadi bina sepuh yang ada di Desa Wadas memang tidak ingin untuk ruang hidup kami
dirusak. Katanya negara mau apa istilahnya menyejahterakan masyarakat, tapi sampai detik ini negara merusak ruang hidup dan merampas ruang hidup kami yang ada di Desa Wadas. Itu namanya tidak benar. Jadi mohon kepada Mahkamah Agung yang sampai detik ini warga Wadas mengajukan gugatan adanya pertambangan ilegal wonten ing Desa Wadas ini, saya mohon untuk benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya negara selama ini masih meresahkan masyarakat, kapan Indonesia ini mau merdeka? Tidak pernah merdeka kalau seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin dari Bu Ngatina. Oke, lanjut untuk apa namanya, karena tadi ngomongin soal pertambangan ilegal gitu ya, karena beberapa apa namanya warga Wadas yang tergabung dalam komunitas ataupun organisasi Bepadewa itu ternyata tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah mungkin nanti akan lebih jelasnya oleh Mas Iswanto. Apa sih sebenarnya apa namanya, kenapa sampai hari ini ternyata tambang yang rencana pertambangan di Desa Wadas itu ilegal gitu. Ilegalnya kenapa gitu? Karena ya ternyata tidak ada pelibatan dari masyarakat Wadas itu sendiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang ini kita bisa berkumpul di sini dan pastinya kita akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan rencana pertambangan di Desa Wadas. Ya. Sejak awal dari tahun 2017 sampai hari ini terus kita perjuangkan untuk apa namanya warga Wadas untuk mempertahankan ruang hidupnya, dan pastinya sudah beberapa proses yang kami lakukan, yaitu dari awal masuknya rencana tambang kami selalu berupaya untuk kita apa namanya menghentikan proses tersebut. Akan tetapi sampai hari ini juga proses itu tetap berjalan. Dan sampai tahapan-tahapan mereka melakukan apa namanya pembayaran yang tahap 1 yang akhirnya juga diloloskan juga oleh pemerintah. Dan kami yang selama ini berjuang untuk mengutuhkan desa, seolah kami tidak dianggap di Desa Wadas ini, bahwa suara-suara kami yang kontra ini kayak seolah itu tidak di apa namanya kayak seolah tidak ada dan seolah nggak didengarkan oleh pihak pemerintah, dan kami kayak merasa sebagai Bepadewa tidak dianggap bahwa kami ini adalah masyarakat Indonesia yang perlu diperhatikan juga oleh negara. Akan tetapi kami selama ini selalu dibohongi atau dimonopoli dari berbagai hal ya, karena ya faktanya sampai hari ini juga upaya-upaya kami sama sekali tidak nggak direspon atau tidak dikabulkan apa yang menjadi harapan kami. Dan harapannya dengan kita maju ke PT UN ini, apa yang kami inginkan selama ini di gerakan masyarakat peduli alam Desa Wadas dikabulkan oleh pemerintah, karena kami menginginkan bahwa Desa Wadas tetap utuh dan tidak ada rencana pertambangan atau tambang yang terjadi di Desa Wadas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Iswanto selaku pemuda yang sampai hari ini konsisten berjuang dan melawan rencana pertambangan yang terjadi di desanya. Selanjutnya, karena tadi sudah dari sejak awal sudah aku singgung terkait apa sih dampak yang terjadi kayak gitu ya, pratambang ini, maupun kita bisa melihat pasca tambang nanti apa aja sih dampak yang akan terjadi kayak gitu. Nah itu sudah dialami oleh warga Wadas sekarang gitu. Nah dalam penjelasan kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Sana, perwakilan dari Solidaritas Perempuan Kinasi. Mbak Sana.
terima kasih untuk kesempatannya. Ini adalah kali sekian teman-teman saudara kita dari Gempa Dewa, Wadon Wadas, dan kami Dewa menyampaikan betapa dampak pertambangan yang akan dilakukan di Wadas itu tidak main-main. Nah, dampak ini bisa dirasakan baik itu sebelum, karena ini belum dilakukan proses penambangannya, misalnya saja sebelum pertambangan ini terjadi, dampak itu dirasakan betul terutama bagi warga yang saat ini sudah menerima UGR 1 ataupun 2. Sebenarnya mereka telah kehilangan yang namanya sumber kehidupan atau ruang kehidupan, sehingga kalau ditanya apakah mereka hari ini masih besek, ya sudah tidak besek, karena kan bahan yang mereka harus ambil juga sudah tidak lagi menjadi haknya. Kalau ditanya apakah masih mengolah gula aren, ya sudah tidak. Ini baru tahapan awal ketika kita berbicara tentang dampak rencana pertambangan. Nah, kalau kita berbicara tentang dampak pasca penambangan itu jauh lebih berat dan akan lebih besar. Hasil valuasi ekonomi kami dengan Wadon Wadas misalnya menyebutkan beberapa bulan yang lalu kami melakukan valuasi ekonomi berdasarkan pengalaman perempuan yang ada di Desa Wadas, bahwa rata-rata rata-rata warga Wadas itu penghasilan dalam 1 tahun itu adalah 75 juta. Nilai ekonominya itu 75 juta. Dalam 1 tahun sepanjang seumur hidup mereka itu sebenarnya punya kekayaan yang tidak main-main, nilai 1 miliar. Mari kita hitung ketika pertambangan ini nanti terjadi, berapa miliar kehilangan yang akan dirasakan oleh warga setelah penambangan. Misalnya saja juga data ini juga diperkuat oleh teman-teman berdasarkan data riset valuasi ekonomi bahwa 50 tahun ke depan sebenarnya kekayaan Desa Wadas itu bisa mencapai hampir 40 triliun. Tetapi karena pertambangan ini kita bisa bayangkan berapa yang akan hilang. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau kita bicara soal betapa besarnya ganti rugi yang sekarang ini mereka terima, sebenarnya itu tidak bisa dibenarkan kalau kita kembalikan ke valuasi ekonomi berdasarkan pengalaman praktek ekonomi yang mereka lakukan. Pada tahap pertama misalnya kita lihat berseliweran di media, mereka menerima sekali ganti rugi ada yang 2 sampai 8M. Sementara kalau 8, saya taruhlah 8 sampai 10M, itu akan bertahan berapa lama? Apalagi dikurangi dengan skema-skema leasing yang mendorong mereka untuk belanja kehidupan atau belanja yang sebenarnya orientasinya lebih ke lifestyle. Artinya berapa persentase kehilangan ekonomi yang akan mereka rasakan. Artinya 8M sampai 20M itu paling nanti habis sampai sekitar 5 tahun selesai. Nah, ini yang tidak dipikirkan. Sementara ganti rugi itu juga tidak berpikir pada aspek kerugian mata pencaharian, karena yang dihitung hanya nilai ekonomi tanah, tidak lebih. Ini sebenarnya bentuk dari pembodohan. Kalau kita mau bicara kesejahteraan yang mana? Apakah kesejahteraan itu hanya berhenti pada simbolisasi pola-pola leasing yang sekarang ini dilakukan, perbaikan rumah, pembelian mobil, pemenuhan kebutuhan gaya hidup domestik? Apakah itu yang disebut dengan kesejahteraan? Jadi kalau kita berbicara tentang dampak pertambangan, dampak ini sebenarnya tidak hanya soal dampak ekonomi, tetapi tadi sudah disebutkan dampak yang paling signifikan itu adalah dampak hilangnya ruang kehidupan, terutama adalah ruang kehidupan perempuan pada aspek politik. Politik bagi perempuan adalah cara dia mengambil keputusan terkait dirinya, terkait ekonomi keluarganya, terkait dengan budaya dia mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya, yaitu dalam apa? Dalam hal mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya sewajarnya, bukan untuk kepentingan eksploitasi. Maka kalau kita lihat di sana, menganyam besek, kemudian membuat gula aren, membuat madu, kemudian mengolah kopi, itu adalah bagian dari cara-cara mereka merawat alam, tidak dengan cara-cara yang eksploitatif seperti rencana pertambangan yang akan dilakukan kelak. Jadi
hitungan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah